Ya, selamat sore Pak Wawan. Saya Dida Ranantyo, kelas 10-11, nomor absen 10. Saya akan mengerjakan tugas saya tentang mempresentasikan PPT buatan saya, yaitu tentang pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Langsung mulai saja ya Pak. Oke, pengertian PLTS. PLTS itu adalah pembangkit listrik yang menggunakan energi matahari atau panas matahari sebagai sumber untuk menghasilkan listrik. Secara garis besar itu ada dua cara kerja pembangkit listrik tenaga surya, yaitu fotovoltaik yaitu secara langsung dan pemusatan energi surya yaitu secara tidak langsung. Lanjut. Nah, ini fotovoltaik. Nah, proses fotovoltaik ini adalah proses merubah energi sinar matahari menjadi energi listrik. Cara kerjanya itu di mana panel surya akan menangkap sinar matahari, lalu sinar matahari tersebut akan membentuk elektron, dan elektron itu akan membentuk arus listrik searah, dan masih akan diubah lagi menjadi listrik bolak-balik. Setelah diubah menjadi listrik bolak-balik, maka listrik itu sudah siap dan bisa digunakan untuk membantu aktivitas manusia dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Kelebihan dan kekurangan fotovoltaik. Nah, ini kelebihannya ada biaya operasionalnya rendah, terus bisa bertahan sampai 20 atau sampai 30 tahun juga. Terus ramah lingkungan, karena kan dia tidak menghasilkan gas rumah kaca atau polusi udara. Terus kekurangannya tergantung pada cuaca. Terus biaya awalnya tinggi. Terus area yang dibutuhkannya harus sangat luas. Next. Ini ada pemusatan energi surya. Pengertiannya, proses menangkap panas dari matahari yang digunakan untuk membuat listrik. Teknologi ini menggunakan cermin parabolik yang sangat besar untuk memantulkan sinar matahari ke titik tertentu. Sinar itu diarahkan pada cairan khusus yang nantinya akan dipanaskan dengan suhu yang tinggi, dan cairan itu digunakan untuk menggerakkan turbin yang terhubung ke generator untuk menghasilkan listrik. Next. Kelebihan dan kekurangan pemusatan energi surya ini. Ya, kelebihannya itu biaya operasionalnya rendah, efisiensinya tinggi, dapat menghasilkan listrik dalam skala besar. Kekurangannya itu perawatannya sangat rumit, terus biaya awalnya tinggi, terus area yang dibutuhkannya juga luas. Nah, ini pengertian tentang komponen PLTS. Yang pertama itu modul surya itu kerjanya sebagai kayak mengubah cahaya matahari menjadi listrik. Terus ada solar charge controller, ya mengatur pengisian baterai. Jadi buat siang itu dia mengisi baterai, terus malamnya siangnya mengisi baterai, terus buat malamnya itu biar tidak mati panel suryanya. Terus ada inverter, yaitu mengubah listrik satu arah menjadi listrik bolak-balik yang tadi disampaikan di awal tadi. Baterai, terus ya ini menyimpan energi listrik pada saat malam, yaitu solar charge control sama baterai itu kayak menjadi satu kesatuan gitu. Kalau solar charge buat mengisi baterai, terus baterainya itu buat menyimpan energi listrik pada saat malam hari. Terus ini yang kelima ada combiner box, mengubah output dari beberapa panel. Yang keenam itu sistem monitoring, memantau performa sistem. Yang ketujuh itu penangkal petir, biar petirnya tidak nyambar ke situ ke panel suryanya, jadi tidak cepat hancur. Ini kerusakan pada panel surya itu biasanya panelnya pecah atau retak akibat benturan atau cuaca. Ya, benturannya itu kayak batu, pasir, terus dan lain-lain lah. Cuacanya mungkin itu tadi bisa tersambar petir, terus dan lain-lain. Terus panelnya terbakar akibat arus berlebihan. Terus hotspot akibat kotoran yang menyebabkan panel overheat. Terus MC4 meleleh akibat konektor listrik tidak terpasang dengan baik. Terus ada junction box, cacat pada kotak sambungan listrik. Terus kenapa kok ada kata-kata kayak panel surya itu kenapa sih nggak ditaruh di gurun pasir itu? Nah, itu alasannya ini, karena nanti kalau panasnya berlebihan panelnya terbakar, jadi tidak bisa dikasih ke gurun Sahara atau apa-apa gitu, soalnya nanti panel terbakar akibat cuacanya yang sangat panas. Terus ini pemasangan dan perawatan panel surya.
Metode pemasangannya itu ada dua, itu ada di tanah, ada di atap. Kalau di atap itu biasanya di rumah-rumah. Kalau di tanah itu kayak perusahaan-perusahaan itulah, Pak. Terus ada perawatan panel surya. Itu yang pertama ini membersihkan panel surya dari debu, melakukan pengecekan rutin, memeriksa kabel, sama memperbaiki kerusakan yang terjadi. Tuh. Nah, ini FYI-nya tentang panel surya. Nih, panel surya pertama ditemukan itu oleh Alexander Edmund Becquerel. Nah, Bapak Alexander ini menemukan tenaga listrik dari cahaya matahari ini pada tahun 1820 sampai 1891. Ia terkenal dengan studinya dalam spektrum matahari, magnet, listrik, dan optik. Dan ia menerima gelar dokter dari Universitas Paris dan akhirnya mengambil posisi profesor di Institut Agronomi Versailles. Nah, terus ini ada juga yang menarik juga nih. Penemuan panel surya tanpa matahari. Wah, nih. Nah, penemuan ini ditemukan pada tahun 2016 oleh sebuah tim peneliti dari University of California, yaitu Berkeley dan Australian National University. Mereka juga menemukan beberapa sifat yang salah satu sifatnya disebut dispersi hiperbolik magnetik, yang berarti bahan bersinar saat dipanaskan. Jika digabung dengan sel termofotovoltaik tadi, bisa mengubah panas menjadi listrik tanpa membutuhkan sinar matahari. Nah, terima kasih Pak. Mungkin cukup sekian dari presentasi saya. Jika ada salah kata mau dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.